Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 10. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, tentunya sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ini materi berikutnya ya. Setelah kemarin kita belajar tentang barisan dan deret. Oke. Apa itu trigonometri? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada yang pertama tentang pengertian trigonometri ya. Ini diibaratkan sebagai sebuah sudut. Nah, sudut A derajat yang dibentuk oleh garis OA dan OX seperti itu ya. Di mana di sini ada titik P1, P2 dan P3 terletak pada garis OA. Nah, ini terletak pada garis OA. Kemudian titik M1, M2 dan M3 terletak pada garis OX. Nah, ini namanya garis OX. M1, M2, M3. Jika titik P1, P2 dan P3 dihubungkan dengan titik-titik M1, M2 dan M3 sedemikian hingga membentuk garis P1M1. Nah, ini jika dihubungkan P1M1, P2M2, P3M3 tegak lurus pada OX. Nah, tegak lurus pada OX sehingga di sini membentuk sudut siku-siku ya. Maka akan terbentuk 3 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga OM1P1, OM1P1, kemudian segitiga O, M2P2, dan segitiga O, M3P3. Nah, ketiga segitiga ini itu adalah segitiga yang sebangun. Pernah kalian pelajari ya tentang kesebangunan pada waktu kalian di SMP dulu. Nah, ini dari situ akan mengakibatkan sebuah perbandingan. Masih ingat nggak perbandingan sebuah segitiga yang sebangun? Nah, dari segitiga yang pertama itu ada garis M1P1 banding OP1, itu akan sama dengan M2P2 dibanding OP2, dan M3P3 akan sebangun dibanding dengan OP3. Nah, perbandingan tersebut pada segitiga atau sudut AOX dinamakan perbandingan sinus, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, nah, untuk garis OM1 dibanding OP1 sama dengan OM2 banding OP2 dan OM2 M3 OP dibanding OP3, maka akan membentuk sebuah perbandingan yang disebut dengan perbandingan kosinus. Sudutnya masih tetap sama karena kita sudutnya di sini. Itu. Terus kemudian yang ketiga, garis M1P1 dibanding OM1 akan sama dengan M2P2 banding OM2 dan sama dengan M3P3 banding OM3. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan perbandingan tangen pada sudut AOX. Nanti pada perbandingan trigonometri nanti kita akan mengenal 3 buah perbandingan ini yang dasar ya. Nanti untuk pengembangannya akan merupakan pengembangan dari ketiga perbandingan ini. Jadi ada perbandingan sinus, kosinus, atau tangen dan tangen. Nah, seperti itu. Nanti kadang kita hanya menyebutkan sin gitu saja, nggak pakai us. Nah, ada yang menyebutkan sin, cos, dan tan. Nah, itu artinya sama. Sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu adalah tangen. Nah, mengacu gambar yang berikut ini ya, kita akan lebih mempermudah dalam
mempelajari trigonometri dengan sisi-sisi yang akan kita pelajari pada segitiga siku-siku. Nah, di sini dari yang segitiga yang depan tadi, kita ambil salah satu segitiga siku-sikunya, kita buat ilustrasi seperti ini. Misalkan dalam sebuah segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini ya, kita ambil salah satu sudut lancipnya. Nah, misalkan Bu Fil letakkan di sini. Nah, ini adalah alfa, lambang sudut ya. Ini ya, alfa, salah satu lambang sudut. Ada sudutnya di sini. Oh, terus kemudian kan dibentuk dari apa tadi? Garis proyeksi ya, atau yang horizontal kita sebut dengan X atau garis proyeksi. Karena sudutnya di sini, maka kita bisa nyebut juga dengan sisi samping sudut. Nah, samping, ya kan? Terus kemudian ada garis Y yang tegak lurus. Nah, garis Y seperti halnya pada koordinat kartesius ya, yang tegak lurus ke atas. Itu adalah Y atau disebut dengan proyektor, atau bisa disebut juga sisi depan sudut karena letaknya di depan sudut alfa, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya yaitu R. R itu adalah sisi miring. Nah, sisi miring itu adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, seperti itu ya, atau ada yang disebut juga sebagai proyektum. Nah, nanti kita kenal aja dengan sisi miring. Nanti nek pakai yang istilah-istilah ini nanti mungkin agak kurang familiar gitu ya. Nanti kita akan gunakan aja yang depan samping miring, seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk perbandingan trigonometrinya. Nah, dari sisi-sisi yang kita pelajari yang tadi itu bisa dibuat perbandingan yang lebih mudah, yaitu yang pertama yaitu sinus. Sin alfa ini sudutnya tadi ya, sin alfa itu sama aja dengan perbandingan sisi depan sudut dibanding dengan sisi miring sudut. Nah, atau bisa disebut dengan Y per R. Depan tadi Y ya, miring tadi R. Yang pertama. Kemudian yang kedua cos alfa. Cos alfa itu adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring sudut. Atau bisa kita sebut juga dengan X banding R, seperti itu ya. Terus kemudian yang tangen. Tangen itu adalah perbandingan dari sisi depan sudut dibanding sisi samping sudut, atau bisa disebut juga dengan Y per X, seperti itu. Kemudian untuk lebih mudah lagi kita mengingat-ingat perbandingan ini, karena ini adalah perbandingan dasar pada perbandingan trigonometri, ada istilahnya jembatan keledai ya, untuk memudahkan kita dalam mengingat-ingat seperti ini. Nah, ada sin demi, cos sami, dan tan desa. Jadi hanya kita ambil depan-depannya aja. Depan, mi miring, sa samping, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat ini aja. Oh, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, oh, D itu depan, miring itu, mi itu miring, sa itu samping. Mudah bukan? Oke, ini wajib kalian ingat-ingat dan kalian pahami, karena nanti selama kita belajar tentang trigonometri ini akan kita gunakan terus, seperti itu. Nah, ini misalkan kita pakai yang lambangnya ya, X, Y, dan R-nya kita pakai seperti itu juga boleh. Terserah kalian nanti yang lebih mudah yang mana, atau pakai sin demi cos sami tan desa itu tadi, atau mau pakai perbandingan dan YR, XR, dan YX, seperti itu. Terus kemudian, apa itu sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku atau pada sebuah segitiga? Ini sebenarnya hanya untuk sudut-sudut yang untuk membantu kita nanti dalam menyelesaikan
perbandingan trigonometri selama kita belajar trigonometri, karena kita nanti akan belajar tentang sudut. Tentunya sudut itu kalau sudutnya penuh itu kan semua ada besarnya 360 derajat ya. Nah, kita kan bukannya tidak mungkin, akan lebih sulit ketika kita akan menghafal satu-satu. 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 kan banyak sekali sampai 360. Nah, kenapa ini istimewa dari situ, nanti akan membantu kita atau memudahkan kita dalam menghitung nilai-nilai perbandingan sudut pada segitiga pada perbandingan trigonometri seperti itu. Nah, ini juga nanti wajib kalian ingat-ingat dan pahami. Misalkan gini, sin 0 derajat, ini sudutnya ya 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini sudut-sudut istimewa itu ini. Terus perbandingan trigonometrinya ada sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Banyak sekali Bu nanti apanya nilainya. Tenang, kalian perhatikan ini. Untuk sin dan cos itu kan nilainya sama, ya enggak? Kalau kalian perhatikan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, seperti itu kan. Nah, kalau kalian amati kan sin dan cos ini hanya balik ya kan. Kalau sin 0 itu 1, kalau cos 0 sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Ya kan? Dari sini dibalik. Kalau dari sin itu 0 ke 1, tapi kalau cos itu dari 1 ke 0. Oke, asik toh? Ya. Terus kemudian yang tangen. Nah, tangen itu sebenarnya apa? Perbandingan dari sin per cos. Kalau kalian ingat-ingat. Kalau kalian sin dan cos paham, otomatis nanti perbandingan tangen pada sudut-sudut istimewa kalian juga pasti akan paham. Seperti yang Bu Vivi bilang tadi, tangen itu adalah perbandingan sin per cos. Kita lihat tangen 0. Sin per cos nilainya berapa? 0 per 1. 0, ya kan? Tangen sin per cos 30. Berarti setengah per setengah akar 3 atau setengah dibagi setengah akar 3. Coba kalian ingat-ingat lagi, nanti hasilnya akan sepertiga akar 3. Ayo, kok bisa Bu? Ayo kalian ingat-ingat lagi, kalian pikir lagi yang kaitannya dengan merasionalkan penyebut. Ayo, waktu semester 1 ya kan. Kemudian tangen 45, sinnya setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1. Begitu sudah 60 dan 90. Hasilnya setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, 0 dibagi 1, tak terdefinisi. Itu oke, harus paham ya ini ya. Terus kemudian mencari panjang segitiga. Nah, nih. Jika tadi ada sebuah segitiga siku-siku seperti gambar yang ada di sini. Nah, ini gambarnya ya seperti itu. Alfanya di situ atau sudutnya di sini. Nah, ini alfanya di sini. Ini XYR, pakai XYR boleh, pakai depan miring samping juga boleh. Ini hanya untuk mempermudahkan kita saja mana yang mudah nanti kalian ingat. Nah, di sini misalkan sin tadi Y per R. Berarti Y itu berarti depan ya. Ingat-ingat lagi. Itu sama dengan R sin alfa. Nah, kalau alfanya diketahui, kalian bisa menghitung, tinggal dimasukkan di sini. R-nya berapa dikalikan dengan sin alfanya, seperti itu. Terus kemudian cos alfa sama dengan X per R. Nah, ini nilai X-nya bisa diketahui atau ditentukan. R sama dengan cos alfa. Seperti itu. Terus kemudian tangen juga sama ya. Y sama dengan tangen dikalikan dengan X-nya. Nah,
Itu kalau diketahui sudut. Kalau tidak diketahui sudut bagaimana? Kita lihat pakai, masih ingat waktu SMP teorema Pythagoras, ya kan? Oke, segitiga siku-siku. Nah, kita masih berbicara dengan segitiga siku-siku. Oh, berarti kalau tidak diketahui alfanya untuk menentukan masing-masing X, Y, R-nya, kita pakai rumus Pythagoras. Masih ingat ya? Oh, sisi miringnya di sini. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja. R itu sama dengan apa? Ya, X kuadrat. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga R itu adalah akar dari jumlah kuadrat di sisi yang lain gitu. Oke? Cukup jelas ya? Nah, ini kemudian ada contoh-contoh soalnya. Oke, Ibu Vivi contohkan satu saja ya. Nah, misalkan di sini berdasarkan gambar di samping tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Yuk. Nah, ini kuncinya di mana? Di perbandingan yang tadi. Ya, nilai-nilai perbandingan yang tadi. Alfanya di sini. Oke. Kalian tentu pasti paham ya. Kalau sudah di sini, oh, berarti kalian asumsinya terus gini. Oh, sisi depan, sisi samping, sisi miring gitu. Oh, berarti depan. Depan yang mana kira-kira? Ya, depannya 12 karena alfanya di sini. Sampingnya 5, miringnya 13. Nah, perbandingan sin tadi apa? Sin demi atau Y per R, ya tinggal ditulis saja 12 per 13 dan seterusnya. Oke, cukup mudah ya. Oke, kita belajar sampai sini dulu. Kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih.